Halo, selamat datang di channel Cerita Mulu. Pada video kali ini, kita akan membahas cerita tentang Abu Nawas. Judulnya adalah Ketika Abu Nawas menjadi tabib cinta, sakit pangeran langsung sembuh. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya, agar channel ini bisa terus upload video-video yang bermanfaat. Ketika Abu Nawas menjadi tabib cinta, sakit pangeran langsung sembuh. Secara tidak terduga, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya, raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun, tidak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya, Abu Nawas menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Harun ar-Rasyid menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukanlah tabib. Dari itu, ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran, sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan, penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun, Abu Nawas tidak begitu memendulikannya. Abu Nawas dipersilakan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, kemudian Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering menggembara ke pelosok negeri." Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. "Sebutkan satu persatu nama-nama di daerah selatan," perintah Abu Nawas kepada orang itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian, Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja merasa heran. "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya," kata raja. "Hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia," kata Abu Nawas. "Tetapi aku belum paham," kata raja. "Maafkan hamba paduka yang mulia, kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," kata Abu Nawas. Kemudian, Abu Nawas pergi selama 2 hari. Sekembali dari desa itu, Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksudmu?" Raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" tanya raja. Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras ketika mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Dan sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada baginda, kata Abu Nawas. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu," kata Abu Nawas. "Kalau tidak," tawar raja ragu-ragu. "Cinta itu buta. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati," jawab Abu Nawas. Rupanya, saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang amat indah. Hikmah yang bisa diambil dari cerita ini adalah, jika jatuh cinta kepada seseorang, hendaklah bersikap biasa saja, jangan sampai jatuh sakit hanya karena cinta.
Cinta itu memang buta, akan tetapi hanya merugikan diri sendiri jika terlalu berlebihan dalam mencintai. Setiap manusia pasti pernah merasakan jatuh cinta. Perasaan cinta membuat siapapun merasa bahagia dan berbunga-bunga. Bahkan, segala hal yang berhubungan dengan cinta pasti tampak indah dan menarik. Cinta yang dirasakan tiap manusia tidaklah sama. Mereka merasakannya dengan kadar yang berbeda-beda. Ada yang sangat besar, ada pula yang hanya secuil. Walaupun jatuh cinta rasanya mengasyikkan, tapi tetap saja apapun yang berlebihan tidaklah baik. Cinta haruslah diberikan sesuai dengan porsinya. Cinta kepada Sang Pencipta, kepada orang tua, kepada pasangan, memiliki porsi yang tidak sama, khususnya cinta kepada manusia yang statusnya sebagai pacar atau sedang pendekatan. Untuk dia yang statusnya masih dalam tahap perkenalan, cukuplah kamu memberinya cinta yang wajar dan sepantasnya. Jangan sampai cintamu pada mereka terlalu dalam hingga mengalahkan logika dan akal sehat. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat ya.